Bapak Ibu guru, salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini adalah asesmen yang kelima. Materi 1 sampai 4 silahkan ikuti pada video kami sebelumnya. Materi kali ini berjudul asesmen dan kurikulum. Nah, apa sih peran asesmen itu? Kita awalnya sangat ngeri dengan asesmen, ya. Apalagi murid dan juga orang tua akan merasa resah dengan kata, yuk ulangan atau minggu depan ulangan. Namun asesmen sebenarnya pada pembelajaran paradigma baru berperan sebagai informasi dan data bagi guru, murid dan orang tua akan perkembangan belajar murid di kelas. Jadi karena ini adalah informasi dari eh, awal, tengah hingga akhir, ya oleh karena itu asesmen bukan hanya asesmen sumatif di akhir, tapi juga ada asesmen awal dan asesmen di sepanjang pembelajaran. Nah, asesmen juga sebagai masukan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya dan menstimulasi perkembangan belajar murid. Asesmen bukan hanya menjadi milik guru, tetapi milik murid dan juga orang tua. Ketiga sektor ini berperan di dalam perkembangan belajar yang berpusat pada murid. Asesmen juga berperan sebagai masukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, asesmen diperlukan sekali agar pencapaian perkembangan belajar murid dapat semakin meningkat. Pelaksanaan asesmen itu sendiri dapat multi arah, ya. Sebagai contoh, ada dua peran di sini, yaitu murid dan guru, dan juga ada beberapa murid ya di dalam kelas. Murid dapat melakukan asesmen diri atau self assessment. Murid juga dapat melakukan asesmen sesama, ya, atau peer assessment. Demikian juga guru dapat melakukan asesmen diri, ya, dalam bentuk pengisian rubrik. Itu juga adalah asesmen. Nah, di sini ada asesmen diri, self assessment, dan juga asesmen antar sesama murid, yaitu peer assessment. Ada satu lagi yaitu asesmen yang diberikan oleh guru, ya, dalam bentuk satu arah. Ya, ini biasanya adalah asesmen sumatif, ya. Nah, jadi karena pelaksanaannya itu multi arah, maka sekarang bentuk dari asesmen ini menjadi lebih beragam, ya. Formatnya ini dapat melakukan format tradisional, ya, misalnya pilihan ganda, benar salah, isian singkat, dan isian panjang. Atau format yang alternatif seperti pada pertemuan materi sebelumnya tentang format assessment, itu seperti self assessment dan peer assessment, ya, pertanyaan terbuka, ya, pengisian rubrik, project, portofolio, yaitu adalah format alternatif. Arahnya juga bukan hanya satu arah dari guru kepada murid, tetapi jadi multi arah. Dapat self assessment itu adalah asesmen diri, dapat dilakukan oleh murid itu sendiri seperti menggunakan checklist, di mana kita akan dalami pada materi hari ini, dan juga dapat sesama murid dalam bentuk peer assessment, misalnya mengisi survei atau menilai saat teman yang lainnya melakukan presentasi, dan juga dapat satu arah dari guru dalam bentuk ujian tulis. Nah, waktunya ini jadinya sangat situasional, ya. Bukan hanya di akhir pembelajaran dalam bentuk asesmen sumatif saja, ya. Kali ini bukan menghapus asesmen sumatif, ya, tetapi memberikan alternatif. Asesmen dapat dilakukan di awal pembelajaran dalam bentuk asesmen diagnosa, asesmen diagnostif, dan juga di dalam pembelajaran itu sendiri, ya.
Nah, dokumentasi dari asesmen bukan hanya dokumentasi tulis, tetapi bisa dalam bentuk video, ya bisa dalam bentuk audio, ya portofolio itu adalah dokumen-dokumen yang tersimpan dengan rubrik-rubrik yang telah disepakati sebelumnya, atau dokumentasi inilah hasil dari proyek, ya hasil dari proyek misalnya presentasi, peraga dan sebagainya. Jadi melihat pelaksanaan asesmen yang sangat kompleks ini memberikan ruang bagi murid dan guru untuk menentukan asesmen sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelas. Karena setiap kelas berbeda, terlebih lagi setiap sekolah. Nah, bagaimana hubungan asesmen dengan kurikulum? Kita dapat melihat bahwa kurikulum Merdeka telah memberikan satu patokan, ya, yaitu capaian pembelajaran sebagai tujuan akhir dalam setiap materi pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini ada titik-titik temunya, yaitu dalam bentuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk menuju capaian pembelajaran, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ya, dan tujuan pembelajaran tersebut ditapak ya oleh langkah-langkah program-program dan rencana melalui alur tujuan pembelajaran. Jadi dalam mencapai CP akan ada TP dan ATP, ya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, asesmen itu di mana posisinya? Asesmen itu adalah di masing-masing tujuan pembelajaran ini dapat diberikan asesmen. Karena asesmen adalah informasi, ya, informasi perkembangan dan dapat digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya atau sebagai refleksi dan umpan balik. Sehingga asesmen perlu diadakan di beberapa titik tujuan pembelajaran. Ya, karena semakin baik data atau informasi asesmen yang digunakan sebagai rekomendasi, maka rencana ke depan akan semakin baik pula dan perkembangan belajar murid dapat semakin bagus. Nah, ini contoh adalah asesmen self assessment, asesmen diri dalam bentuk checklist, rencana dan pencapaian. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, topiknya adalah membuat cerpen. Nah, di sini murid membuat sebuah tabel checklist rencana dan pencapaian. Misalnya pada rencana di sini dapat kita lihat yaitu indikator, ya, menyebutkan elemen cerita. Ya, jika indikatornya sudah ditentukan, rubriknya sudah ditetapkan, maka ini dapat dibuat tabel checklist. Menentukan tokoh cerita, membuat cerpen. Nah, ini ada di dalam buku murid atau di jurnal murid. Kemudian ada skala nilai. Ya, ini sudah dipaparkan dalam bentuk rubrik oleh guru terlebih dahulu, ya. Misalnya 1 itu belum paham, 2 sedikit paham, 3 paham, 4 memahami ya lebih baik, dan 5 sangat paham. Nah, lalu ada catatan yang dapat diberikan oleh murid itu sendiri ya dalam skala pemahaman, ya sedikit paham. Menyebutkan elemen cerita saya sedikit paham, ya. Menentukan tokoh cerita lumayan, membuat cerpen ini yang sulit. Maka dari self assessment ini dapat dibaca atau dijadikan informasi oleh guru untuk memperbaiki dan memberikan intervensi kepada murid tersebut, sehingga pembelajaran paradigma baru pada kurikulum Merdeka ini bersifat individu, ya, yang memerdekakan murid karena kita dapat mengetahui perkembangan murid. Terlebih daripada itu, murid terlibat sepenuhnya dalam merancang, ya, rencana, capaian, dan catatan ini dalam memantau, dalam merefleksikan, mengevaluasi diri, dan mereka dapat mengasesmen dalam self-assessment ini mandiri. Dan ada solusi, ya, dan bersifat solutif. Jadi ini sangat baik sekali untuk dikerjakan di kelas. Nah, self-assessment itu sendiri memiliki keunggulan, yaitu tujuan belajar dapat menjadi milik bersama, ya. Sama-sama kita mencapai pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran yang bisa jadi beragam.
Nah, murid dapat melakukan refleksi, mendiagnosa kelemahan dan kekuatan, bahkan mengevaluasi proses belajarnya. Kemudian guru dapat memantau dan memberikan pendampingan serta evaluasi dan perbaikan dalam bentuk intervensi khusus bagi murid itu. Nah, inilah pembelajaran paradigma baru. Modelnya adalah kemerdekaan murid dalam menentukan model belajar, bahkan asesmennya. Kemudian murid terlibat sepenuhnya dalam rencana, proses, dan evaluasi belajar. Sekali lagi diingatkan, kriteria pencapaian pembelajaran kelas bukan kriteria minimal yang harus dicapai oleh semua murid. Murid memiliki kriteria pencapaian pembelajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada kurikulum Merdeka tidak ada KKM, kriteria ketuntasan minimal yang diukur dalam skala angka tertentu, karena murid memiliki kriteria pencapaian yang berbeda-beda. Yang ada adalah evaluasi, intervensi, ya, dan itu dapat dilakukan berkala dalam periode materi tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya, asesmen bukan alat pengumpul nilai, tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Sekali lagi, Bapak dan Ibu Guru, mudah-mudahan materi hari ini dapat memberikan wawasan, membuka wawasan kita, dan juga mari kita berlatih dan memberikan ruang yang lebih luas bagi murid untuk merdeka dalam belajar, berkembang di dalam kompetensinya, mandiri, dan menjadi manfaat di lingkungan sekitar. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya.